bagaimana dua pemain yang akan dinaturalisasikan bermain di timnas U20. Persiapan yang paling penting adalah di Piala Dunia di saat Indonesia bisa menjadi tuan rumah, yang sudah itu tiba bahkan di Jakarta beberapa hari yang lalu. Ini dua pemain yang akan dinaturalisasikan oleh PSSI dan juga menjadi warga negara Indonesia dan akan memperkuat pasukan Sintayong yang tentu jika pemain seperti itu bisa membela timnas Indonesia, itu adalah plus poin bagi kita karena kita juga membutuhkan pemain-pemain keturunan tentunya yang punya garis keturunan Indonesia atau darah Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia. Timnas-timnas lainnya juga melakukan hal yang serupa, teman-teman. Mereka mencari pemain-pemain keturunan yang bisa membela tim nasional mereka, dan tentu mereka juga bisa menambah kekuatan di tim nasional masing-masing, dan itu juga yang kita perlukan di timnas Indonesia. Naturalisasi Hairo Riedewal, ini komentar Patrick Kluivert. Proses naturalisasi Hairo Riedewal mengalami kendala besar dan terancam tidak selesai sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan tanggal 25 Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat menyebut nama Hairo sebagai pemain keturunan yang ingin dia naturalisasi. Namun, kini prosesnya mengalami hambatan lebih besar daripada kasus Maarten Paes. Patrick Kluivert, yang menggantikan Sintayong sejak tanggal 6 Januari lalu, sempat menyatakan keinginannya menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Nama Hairo Riedewal menjadi satu-satunya yang dia sebut langsung. Saya belum tahu apakah saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya sudah berbicara dengan sejumlah pemain yang bisa dinaturalisasi, kata Kluivert. Saya sedang sibuk dengan itu dan saya sudah bisa menyebutkan satu nama. Itu adalah Hairo Riedewal. Kami ingin menaturalisasinya sesegera mungkin, kata pelatih asal Belanda itu. Namun, proses pemain klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp itu ternyata tidak berjalan mulus. Meski tidak menjelaskan secara rinci, PSSI mengungkapkan kendalanya lebih kompleks daripada kasus Maarten Paes ex-gelandang Crystal Palace dan Ajax Amsterdam ini awalnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025. Namun, hingga kini prosesnya belum rampung. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengakui naturalisasi Hairo menghadapi tantangan yang lebih besar daripada kasus Maarten Paes. Hairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes, kata Arya kepada awak media. Sebelumnya, proses perpindahan Federasi Maarten Paes dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI juga sempat terkendala. PSSI bahkan harus membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS) untuk mendapatkan keputusan. Masalah utama proses perpindahan Federasi Maarten Paes muncul karena ia pernah membela timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Euro U21 pada tanggal 15 November tahun 2020. Saat itu, usianya telah mencapai 22 tahun, sehingga aturan FIFA menjadi penghalang. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang berusia di bawah 21 tahun dan sudah tampil di timnas senior masih memiliki kesempatan berganti federasi. Namun, syaratnya adalah mereka tidak boleh memiliki lebih dari 3 caps bersama timnas sebelumnya. Dalam kasus Hairo Riedewal, ia tercatat telah membela timnas Belanda senior 3 kali dalam ajang kualifikasi Euro 2016 saat masih berusia 18 tahun. Hal ini menjadi faktor utama yang membuat naturalisasinya lebih sulit. Di tengah hambatan yang menimpa Hairo, PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan lainnya. Ole Romeni sudah resmi menjadi warga negara Indonesia.